Halo sahabat ibu, buat ibu yang merasa kebingungan dan jengkel melihat anak terus-terusan main game, tenang dulu. Ibu tidak sendirian menghadapi masalah ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengatasi anak kecanduan game. Cukup dua cara saja, tanpa ribet, tanpa perlu banyak ngomel menurut psikolog berdasarkan tahapan perkembangan anak. Memang, banyak orang tua hari ini mengeluhkan hal yang sama. Anak susah lepas dari game, dipanggil tidak menyahut, disuruh berhenti malah marah, dibatasi jadi ngambek, dan ketika gadget diambil rumah jadi medan perang. Padahal, kalau kita jujur pada diri sendiri, main game bukanlah hal yang sepenuhnya salah. Game bisa menjadi hiburan, bahkan sebagian memiliki nilai edukasi. Masalahnya bukan pada gamenya, tetapi pada ketika game dimainkan secara berlebihan, tanpa batas, tanpa kontrol, dan tanpa kesepakatan yang jelas. Di video ini, aku ingin mengajak ibu melihat cara mengatasi anak yang kecanduan game tanpa teriak-teriak, tanpa ancaman kosong, dan tanpa drama berkepanjangan. Caranya bukan dengan melarang total, melainkan dengan mengajak anak berpikir, berdialog, dan bertanggung jawab. Pertama, ajak anak berdialog, bukan menghakimi. Langkah pertama yang paling sering dilewatkan orang tua adalah berdialog dengan benar. Seringkali kita langsung masuk ke mode emosi. Sudah dibilangin berhenti, main game terus, tidak ada gunanya. Kamu ini bandel banget. Padahal, saat itu yang terjadi bukan anak yang belajar, melainkan anak yang bertahan dan melawan. Karena itu, sebelum bicara soal aturan, ajak anak berdialog terlebih dahulu. Ketika anak mulai mengeluarkan pendapatnya, dengarkan mereka. Jangan terburu-buru menyela. Jangan memotong. Jangan langsung menolak. Biarkan anak merasa, pendapatku dihargai. Ini penting, karena anak yang merasa didengarkan akan lebih mudah diajak bekerja sama. Gunakan pertanyaan yang membuat anak berpikir. Triknya adalah menggunakan kalimat tanya, bukan kalimat perintah atau ceramah. Contohnya seperti ini. Menurut kalian, apakah bagus kalau ibu hanya dudak-dudak santai saja? Seharian scroll HP? Tidak memasak, tidak mengurus rumah, biarkan anak menjawab dengan bebas. Jawaban anak bisa saja seperti, ya tentu tidak bagus dong bu. Kalau begitu ibu tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Atau bisa juga muncul jawaban lain. Yang penting biarkan mereka berbicara. Apapun jawaban anak, tugas ibu bukan membantah, melainkan mengarahkan kesimpulan. Ibu bisa melanjutkan dengan lembut. Berarti menurut kamu, sesuatu yang dilakukan berlebihan itu tidak baik ya? Biasanya anak akan mengangguk atau setuju. Disinilah kunci pentingnya, anak sampai pada kesimpulan itu dari pikirannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang tua. Masuk ke inti pembicaraan setelah ada kesepakatan. Jika anak sudah sepakat bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, barulah ibu masuk ke inti pembicaraan. Sampaikan dengan nada tenang. Demikian juga menurut ibu dan ayah. Main game itu boleh, tapi kalau berlebihan, itu juga tidak baik. Tekankan bahwa main game tidak dilarang, yang perlu diatur adalah batasannya. Lalu, ajak anak berdiskusi. Mari kita bicarakan bersama. Menurut kalian, berapa lama sebaiknya main game dalam sehari? Biarkan anak mengusulkan. Mungkin mereka akan minta waktu yang lebih lama dari harapan ibu, dan itu wajar. Di sini, ibu berperan sebagai penyeimbang, bukan penguasa. Arahkan sampai ditemukan titik tengah yang masuk akal. Hari sekolah, misalnya 30 menit hari libur, bisa ditambah. Misalnya, 1 jam yang terpenting. Anak ikut terlibat dalam menentukan aturan, bukan hanya menjadi objek aturan. Kedua, tetapkan konsekuensi yang jelas dan merugikan anak setelah batasan disepakati. Jangan berhenti sampai di situ. Kesalahan terbesar orang tua adalah punya aturan, tapi tidak punya konsekuensi yang tegas. Inilah titik kelemahan yang paling sering terjadi. Banyak orang tua gagal mengatasi anak kecanduan game bukan karena anaknya bandel, tetapi karena konsekuensinya terlalu ringan. Biasanya hanya omelan panjang, ancaman tanpa realisasi, marah sesaat, lalu lupa. Akibatnya anak belajar satu hal. Aturan ini tidak serius, konsekuensi harus langsung dan jelas. Setelah batasan waktu jelas, diskusikan juga konsekuensinya. Misalnya ibu bisa berkata, kalau batasannya dilanggar, menurut kamu konsekuensi yang adil apa? Untuk kasus kecanduan game, pencabutan hak bermain game adalah konsekuensi paling fair. Contohnya, jika anak main game lebih dari 30 menit atau sudah lewat 5 menit dari waktu yang disepakati belum berhenti, maka hak main game dicabut selama 1 minggu. Tidak perlu marah, tidak perlu teriak.
Cukup, jalankan kesepakatan. Anak boleh kecewa, anak boleh sedih, tapi jangan mundur. Karena disinilah anak belajar tentang tanggung jawab, tentang sebab dan akibat, tentang komitmen. Konsistensi orang tua adalah kunci. Aturan sebaik apapun akan gagal jika orang tua tidak konsisten. Jika hari ini dicabut, besok dikasih lagi karena kasihan, anak akan belajar. Kalau aku ngambek cukup lama, aturan bisa berubah. Ingat, ibu bukan sedang menghukum, tetapi sedang mendidik. Konsekuensi bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk kasih sayang jangka panjang. Perlu ditulis atau tidak? Apakah kesepakatan ini harus ditulis? Jawabannya, terserah ibu. Jika ibu yakin, semua anggota keluarga mengingat, semua berkomitmen menjalankan, maka tidak ditulis pun tidak masalah. Namun jika ibu merasa, dengan ditulis, anak lebih ingat, lebih terasa serius, lebih mudah dievaluasi, maka menuliskannya justru sangat dianjurkan. Bisa ditempel di dinding, bisa ditulis di buku kesepakatan keluarga. Yang penting bukan tulisannya, melainkan komitmennya. Penutup, main game boleh, tapi jangan mengorbankan dunia nyata awalnya. Main game itu boleh-boleh saja, bukan? Masalah muncul ketika waktu habis di layar, dunia nyata terabaikan, interaksi sosial menurun. Jika sudah berlebihan, main game bisa membahayakan perkembangan anak. Sekarang coba ibu renungkan, menurut ibu, lebih banyak efek positif atau negatifnya? Jika anak terlalu sering main game, sekalipun game punya unsur edukasi, manfaatnya seringkali jauh lebih sedikit dibandingkan anak bermain di luar rumah. Ketika anak bermain di dunia nyata, mereka belajar hal-hal yang tidak bisa didapat dari layar, bersosialisasi, beradaptasi, menyesuaikan diri, bekerja sama, berkomunikasi, berempati, menstimulasi tubuh dan pikiran, dan masih banyak manfaat lainnya. Game boleh ada dalam hidup anak, tetapi jangan sampai menggantikan masa kecil mereka. Karena masa kecil tidak bisa diulang, dan tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga agar anak tumbuh seimbang, sehat secara fisik, dan matang secara emosi. Afirmasi untuk ibu hari ini. Aku ibu yang cukup. Aku belajar memahami anakku. Aku dan anakku sedang bertumbuh bersama. Jika video ini terasa aku banget, berarti kamu tidak sendirian. Tulis di komentar. Aku sedang belajar jadi ibu yang lebih tenang. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke ibu lain yang mungkin sedang berjuang juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga besok lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh senyum hangat bersama dengan keluarga.